Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Dwi Safitri. Pada video kali ini, saya beserta teman saya Yohana Febriani Dero akan membahas tentang teori behavioristik. Sebelum kita masuk pada bagian-bagian teori behavioristik, pertama-tama, apa sebenarnya teori behavioristik ini? Nah, teori behavioristik adalah proses pembelajaran yang mengedepankan perilaku peserta didik sebagai proses pembelajaran. Nah, seperti terjadinya perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun, penerapan teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Menurut Munikan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. 1. Apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang dimana membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak ada yang bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Adanya penguatan berupa penguatan positif maupun penguatan negatif. Selanjutnya kita membahas tentang teori behavioristik menurut beberapa ahli. Di sini sambil yang pertama, Edward Lee Tordik merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika yang dikenal menghabiskan hampir seluruh karirnya di Columbia University. Karya yang diciptakan dalam bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran akhirnya membuahkan dasar ilmiah dalam psikologi pendidikan modern. Tordik memiliki pengertian dari teori belajar behavioristik yang dipahaminya sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan yang biasa diberikan oleh pada pendidik, contohnya seperti pikiran dan perasaan. Sedangkan respon biasa yang diberikan oleh pada siswanya, yang dimana adalah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus. Perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Tordik bisa berupa hal konkret yang bisa diamati dengan kasat mata maupun tak konkret. Pemahaman dari tokoh Tordik akhirnya melahirkan beberapa dalil belajar, antara lain yang pertama, hukum sebab akibat yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara stimulus dengan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, hukum pembiasaan yang menunjukkan bahwa hubungan stimulus dengan respon bisa menjadi kuat ketika dilatih atau diulang. Yang ketiga, hukum kesiapan yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan mudah terbentuk jika ada kesiapan dari individu itu. Yang keempat, hukum reaksi bervariasi, yaitu hukum yang menyatakan bahwa individu melakukan trial and error lebih dulu untuk menunjukkan macam-macam respon sebelum mendapat respon paling tepat. Yang kelima, hukum sikap, yaitu hukum yang menyatakan bahwa perilaku seseorang juga ditentukan oleh keadaan yang ada dalam diri individu, seperti emosi dan psikomotor. Yang keenam, hukum aktivitas berat sebelah, yaitu individu memberikan respon pada stimulus tertentu sesuai dengan persepsi terhadap keseluruhan situasi. Yang ketujuh, hukum respon, yang merupakan pemahaman bahwa individu bisa menyatakan respon tindakan bahkan pada situasi yang belum pernah dialaminya. Yang kedelapan, hukum perpindahan asosiasi, yaitu proses peralihan situasi lama ke situasi baru dengan cara bertahap mengurangi unsur situasi lama dan mengenalkan unsur situasi baru. Yang kedua, Robert Gagne dikenal sebagai seorang ahli psikologi pendidikan.
Gagne memiliki pendapat sendiri mengenai istilah belajar, yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa merubah perilakunya sebagaimana akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Belajar adalah proses memerlukan waktu untuk mendapat dan melihat perubahannya, yaitu di mana dari kurang baik menjadi lebih baik. Gagne juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan oleh output dalam bentuk hasil belajar. Ada beberapa tahapan proses pembelajaran menurut Gagne, dijelaskan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua pemahaman, yang ketiga perolehan, yang keempat penyimpanan, yang kelima ingatan kembali, yang keenam generalisasi, yang ketujuh perlakuan, dan yang kedelapan umpan balik. Gagne juga menyatakan adanya beberapa kategori belajar, diantaranya yang pertama, verbal information. Informasi verbal bisa berwujud uraian kata-kata, ulasan, maupun penjelasan yang bisa dikomunikasikan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, intellectual skill. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam aktivitas mental seperti berpikir, menggunakan logika, dan memecahkan masalah. Yang ketiga adalah attitude atau perilaku. Yang keempat, kognitif strategi. Strategi kognitif merupakan kemampuan internal atau dalam diri seseorang dalam berpikir, memecahkan masalah, hingga mengambil keputusan terkait suatu kejadian. Tokoh selanjutnya adalah Ivan Pavlov, atau lebih dikenal dengan julukan Pavlov saja. Pada tanggal 14 September 1849, sampai dengan 27 Februari 1936, merupakan fisiolog sekaligus dokter asal Rusia. Pavlov terkenal dalam pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap anjing. Percobaan ini dilakukan dengan memperlihatkan makanan pada anjing. Anjing tersebut kemudian mengeluarkan air liur yang merupakan stimulus alami dan diasosiasikan dengan keinginan akan makanan tersebut. Percobaan ini dilanjutkan dengan membunyikan lonceng untuk memanggil anjing yang kemudian akan diperlihatkan makanan. Pada akhirnya, anjing akan menangkap pembelajaran bahwa lonceng memiliki keterkaitan dengan makanan, sehingga ketika Pavlov mencoba membunyikan lonceng yang awalnya digunakan untuk memanggil anjing tersebut, secara otomatis anjing tersebut sudah menanggapi dengan mengeluarkan air liur. Nah, hasil eksperimen Pavlov ini akhirnya melahirkan beberapa hukum pembelajaran, yaitu yang pertama, hukum pembiasaan yang dituntut. Hukum ini menjelaskan bahwa jika ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama, atau salah satunya merupakan reinforcer, maka gerakan refleks pada stimulus lainnya juga meningkat. Yang kedua, hukum pemusnahan yang dituntut. Hukum ini memaparkan jika refleks yang diperkuat melalui respondent conditioning diberikan kembali tanpa adanya reinforcer, maka kekuatannya akan melemah. Yang keempat adalah Albert Bandura. Ia merupakan ahli dalam teori belajar behavioristik yang paling muda. Ia adalah seorang psikolog lulusan University of British of Columbia yang kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Iowa dan Universitas Stanford. Hingga saat ini, Bandura tercatat sebagai dosen di Universitas Stanford. Albert Bandura cukup terkenal dalam dunia psikologi pendidikan, terutama dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, yaitu konsep dalam teori behavioristik yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan.
Menurut teori ini, perilaku individu bisa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Nah, modeling juga dikenal sebagai pembelajaran melalui proses observasi. Pembelajaran ini tidak sekedar melakukan fotokopi pada tindakan yang dilihatnya, tetapi juga menyesuaikan, baik itu mengurangi, menambahi, atau menggeneralisasi dari satu observasi ke observasi lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan apakah seseorang akan belajar dari suatu situasi. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, karakteristik model. Faktor ini menjelaskan kalau manusia lebih mungkin melakukan modeling pada individu. Contohnya dengan status sosial, ekonomi, pekerjaan yang lebih tinggi. Yang kedua, karakteristik orang yang mempelajari tersebut. Biasanya adalah mereka yang tidak mengikuti status, kemampuan, ataupun kekuatan. Misalnya, anak yang mengikuti atau modeling perilaku orang tuanya. Yang ketiga, konsekuensi dari tindakan yang ditiru. Konsekuensi yang semakin besar juga akan semakin menekan orang untuk melakukan modeling. Misalkan, pegawai kantoran berusaha sedisiplin mungkin, seperti rekan kerjanya untuk menyabet gelar karyawan terbaik di tahun ini. Yang kelima ada Burroughs Skinner pada tanggal 20 Maret 1904 sampai 18 Agustus 1990, merupakan seorang psikolog dari Amerika yang terkenal akan aliran behaviorismenya. Skinner memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Respon yang ditunjukkan pun tak seluruhnya merupakan hasil dari rangsangan yang ada, tetapi karena interaksi antara stimulus yang menghasilkan respon. Respon ini menghasilkan konsekuensi. Nah, pada akhirnya konsekuensi akan menghasilkan atau memunculkan perilaku. Skinner dalam teori behavioristik melahirkan buah pemikirannya yang dikenal dengan istilah teori operant conditioning, application lingkungannya. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihatkan subjek tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Skinner menyatakan pendapatnya bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadapnya. Ada dua macam respon tersebut, yaitu yang pertama, respon responses, yaitu respon akibat rangsangan tertentu. Contoh, anjing yang mengeluarkan air liurnya ketika majikannya membawakan makanan untuknya. Yang kedua, operant response, yaitu respon yang muncul dan semakin berkembang oleh rangsangan tertentu. Contohnya, seorang anak yang mendapatkan reward ketika ia menjadi juara kelas, maka ia akan semakin giat belajar untuk mempertahankan, bahkan menaikkan prestasinya dengan harapan diberikan reward kembali, atau dengan nilai yang sama atau lebih tinggi. Kira-kira apa tujuan pembelajaran teori behavioristik sendiri? Nah, yang pertama bisa untuk memahami hubungan stimulus dan respon, yang dimana tujuan utamanya adalah memahami bagaimana stimulus dari lingkungan dapat mempengaruhi respon atau perilaku individu, sehingga memungkinkan pengajar untuk mengendalikan dan menggerakkan perilaku tersebut. Yang kedua, membangun perilaku yang diinginkan. Melalui penerapan, penguatan, dan hukuman, teori belajar behavioristik bertujuan untuk membantu dalam membentuk dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mengukur proses pembelajaran. Salah satu tujuan penting lainnya adalah menyediakan alat untuk mengukur dan mengevaluasi proses pembelajaran berdasarkan perubahan perilaku yang diamati. Yang terakhir, menawarkan pendekatan yang terstruktur. Teori ini menawarkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam merancang strategi pembelajaran sehingga membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Ciri-ciri pembelajaran teori behavioristik. Yang pertama, menguatkan pengaruh lingkungan.
Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan perubahan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf, mengakui kesalahan. Yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal penting dalam proses pembelajaran. Ada langkah-langkah penerapan belajar behavioristik dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, stimulus respon atau SR. Nah, teori ini menekankan hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi yang dihasilkan. Yang kedua, conditioning klasik, yaitu proses pembelajaran di mana suatu respon alami terhadap stimulus tertentu menjadi terkait dengan stimulus baru. Yang ketiga, conditioning operan. Pembelajaran berdasarkan konsekuensi, perilaku yang diikuti oleh penguatan cenderung diulangi, sementara perilaku yang diikuti oleh hukuman cenderung dihindari. Yang keempat, penguatan dan hukuman adalah penguatan positif dan negatif yang digunakan untuk meningkatkan perilaku, sedangkan hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku. Yang kelima, generalisasi dan diskriminasi, yaitu kemampuan untuk membedakan antara stimulus serupa dan memberikan respon yang sesuai. Hukum teori belajar behavioristik dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum kesiapan. Nah, hukum kesiapan ini berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Hukum teori yang kedua yaitu hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek adalah hukum yang efeknya dirasakan oleh peserta didik setelah belajar yang akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang keempat, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ada beberapa contoh penerapan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik? Nah, kelebihannya yang pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kekurangan dari behavioristik adalah yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga,
berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Yang terakhir, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Dalam kegiatan mengajar, kita memerlukan teori pembelajaran. Mengapa? Dikarenakan teori belajar adalah sekelompok cara atau metode yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana manusia belajar dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan. Tujuan utama dari teori belajar adalah untuk mendukung pengembangan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dikarenakan para peserta didik memiliki kemampuan masing-masing untuk dapat menyerap pembelajaran yang diterimanya. Makanya kita membutuhkan teori-teori yang berbeda untuk setiap individu peserta didik.